Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar bersama caranya membuat sulaman aplikasi pada sebuah produk. Sulaman aplikasi adalah sulaman yang hiasannya diperoleh dengan cara melekapkan kain pada bahan utama menggunakan tusuk Veston. Pembuatannya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, membuat aplikasi. Kedua, menempelkan aplikasi pada bahan utama. Yang ketiga, membuat produk dari sulaman aplikasi berupa tote bag. Alat yang dibutuhkan terdiri dari mesin jahit, setrika, gunting kain, gunting kertas, gunting benang, pemidangan, jarum tangan, jarum pentul, midline, rudder, penggaris, dan pendedel. Untuk penjelasan alat, silakan jeda video. Bahan yang dibutuhkan terdiri dari kain kanvas, kain furing, kain perca, viselin, benang sulam, benang jahit, karbon jahit, kertas HVS atau buku gambar, pensil, penghapus, spidol atau ballpoint. Untuk penjelasan bahan, silakan jeda video. Ukuran bahan tote bag yang dibutuhkan bisa dilihat pada gambar. Silakan jeda video untuk melihat detail. Kita sudah memasuki bagian 1, yaitu membuat aplikasi atau tempelan. Rancangan gambar sulaman aplikasi, peserta didik bisa menggambar di kertas HVS atau buku gambar. Kemudian, gunting gambar sesuai bentuk yang telah dibuat menggunakan gunting kertas. Ini adalah hasilnya setelah semua selesai digunting. Tahap selanjutnya menjiplak viselin dengan gambar aplikasi yang telah digunting sebelumnya. Caranya, viselin dengan permukaan tanpa lilin bertemu dengan permukaan karbon jahit yang berwarna. Ambil guntingan gambar aplikasi. Apabila desain atau gambar aplikasi asimetris, maka penempatannya perlu dibalik. Hal ini bertujuan saat disetrika dengan kain perca, hasilnya sesuai dengan arah aslinya. Sematkan jarum pentul agar posisi tidak bergeser. Mulailah menjiplak dengan bantuan rudder. Arahkan rudder sesuai bentuk yang dijiplak dengan hati-hati. Menjiplak dengan bantuan karbon jahit dan rudder menghasilkan jiplakan sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Berikut adalah hasil jiplakannya. Hasil jiplakan yang bertanda merah kemudian digunting menggunakan gunting kain. Berikut hasilnya setelah selesai digunting. Sebelum ke tahap selanjutnya, silakan memilah kain perca yang akan digunakan. Kemudian, viselin yang telah digunting dilekapkan dengan kain perca menggunakan bantuan setrika. Caranya, bagian permukaan lilin pada viselin bertemu dengan bagian buruk kain perca. Jangan lupa perhatikan arah serat kain perca sebelum disetrika. Setrika dengan hati-hati. Tahap setelah disetrika, potong kain perca sesuai dengan bentuk viselin. Potong dengan hati-hati menggunakan gunting kain. Berikut hasil jadi pada bagian 1, yaitu membuat aplikasi atau tempelan dari kain perca. Bagian 2, menempelkan aplikasi pada bahan utama menggunakan tusuk Veston. Tentukan peletakan aplikasi dengan cara dijarum dengan jarum pentul. Siapkan pemidangan dan pasang dengan hati-hati. Saat memasang pemidangan, kain yang akan disulam tidak boleh kendur atau longgar, agar hasil sulaman lebih maksimal. Selanjutnya, proses melekapkan aplikasi dengan tusuk Veston. Gunakan jarum tangan dengan lubang jarum yang lebih besar. Setelah benang sulam dimasukkan pada jarum, ikat sampul pada salah satu ujung benang. Sebelumnya, pastikan warna benang sulam senada dengan warna kain perca. Kemudian, memulai menjahit tusuk Veston. Mulailah membuat tusuk Veston dengan mengarahkan jarum dari bawah kain pada nomor 1, lalu nomor 2,
Kemudian, arahkan jarum pada nomor 3 dari arah bawah. Sebelum benang ditarik semua, tahan benang dengan ibu jari. Ulangi prosesnya, arahkan jarum pada nomor 4, kemudian tahan benang dengan ibu jari. Arahkan jarum dari bawah pada nomor 5 dan tarik hati-hati. Ulangi setiap proses menjahit tusuk veston hingga selesai mengitari bagian sisi aplikasinya atau tempelan kain perca. Nah, ini adalah hasil jadi bagian 2, membuat sulaman aplikasi menggunakan tusuk veston pada bahan utama. Bagian 3, menjahit tote bag atau membuat produk dari sulaman aplikasi. Saatnya menjahit bahan utama. Lipat bahan utama dengan hiasan sulaman aplikasi di bagian dalam. Jahit pada tanda garis putus-putus berwarna merah dengan kampuh 1 cm. Tahap selanjutnya adalah menjahit bagian furing atau lapisan dalam. Jahit pada tanda garis putus berwarna merah, sisakan bukaan 15 cm pada bagian bawah. Setelah selesai dijahit, bentuk menyudut pada tiap sudut bawah tote bag. Jangan lupa gunting bagian bawah seperti tutorial agar lebih rapi saat nanti disetrika bagian kampuhnya. Jahit pada tanda putus-putus berwarna merah. Ini hasilnya setelah kampuh disetrika dan ujung bawah tote bag dijahit. Potong dengan gunting kain bagian yang tidak diperlukan agar hasil tote bag lebih rapi. Saatnya menjahit tali tote bag. Lipat bagian tengah tali tote bag seperti tutorial. Jahit pada tanda garis putus-putus berwarna merah dengan kampuh 1 cm. Ini adalah hasil jahitan tali tote bag setelah dibalik. Jangan lupa untuk menyetrika setiap bagian tote bag sebelum maupun sesudah dijahit agar hasil lebih maksimal. Jahit bagian tepi tali tote bag dengan jarak kurang lebih 2 mm. Berikut hasil jadi tali tote bag setelah dijahit bagian tepinya. Jangan lupa gunakan gunting benang untuk menggunting serabut benang sehingga hasil lebih rapi. Mari pasang tali tote bag pada bahan utama dengan jarum pentul. Keluarkan tali 4 cm dari batas atas tote bag dan jarak sisi tote bag 5 cm. Setelah terjarumi, selanjutnya masukkan bahan utama ke dalam bahan furing. Perlu diingat, furing jangan dibalik terlebih dahulu, atau bagian baik bahan utama bertemu bagian baik bahan furing. Tali tote bag berada di antara furing dan bahan utama. Rapikan dengan baik, sisi kampuh furing bertemu dengan sisi kampuh bahan utama. Setelah rapi, jarumi pentul melingkari sisi tote bag bagian atasnya. Jahit pada tanda garis putus-putus berwarna merah. Ini adalah hasil jadi setelah sisi atas tote bag terjahit. Saatnya membalik tote bag dengan cara mengeluarkan bahan utama melalui bukaan bawah furing selebar 15 cm tadi. Balik dengan hati-hati. Bagian furing yang belum terjahit bisa dijahit tangan maupun dijahit dengan mesin nantinya. Rapikan bahan utama dan furingnya. Kemudian nantinya tepi atas tote bag dijahit lagi agar terlihat rapi dan halus. Tali tote bag yang tadinya dikeluarkan 4 cm kemudian dijahit membentuk segi 4 silang agar tali tote bag lebih kuat. Jahit melingkari sisi atas tote bag pada tanda garis putus berwarna merah. Ini adalah hasilnya setelah bagian sisi atas tote bag dijahit. Terlihat lebih rapi dan bagus. Jangan lupa furing bagian bawah tadi harus sudah terjahit.
Ini adalah hasil akhir dari seluruh rangkaian pembuatan sulaman aplikasi pada sebuah produk. Peserta didik, selamat mencoba di sekolah maupun di rumah. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.